Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah saya merasakan energi ada beberapa yang akan membuatmu terluka. Ya, bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke? Kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang jahat ingin datang kembali ataupun mungkin mau membuatmu terluka lagi. Di sini kita untuk berjaga-jaga, lebih kewaspada aja ya. Supaya jangan terjadi ya. Kalaupun ini sudah terjadi, berarti ya kamu yang harus bisa mengambil sikap ya. Ini terkhusus untuk teman-teman atau sahabat subscriber, di mana ya kalaupun belum terjadi, waspadalah ya. Sedia payung sebelum hujan. Oke, kita lihat di sini ada Justice, ada Knight of Sword, ada Strike, ada Five of Swords, ada Two of Pentacles, Ten of Pentacles, The Star, dan ada Four of Pentacles. Oke, diri kita bicara tema dirinya yang ingin kembali membuatmu terluka ya. Saya merasakan di sini energinya agak banyak ya, tapi kamu bisa menyesuaikan saja untuk bisa lebih waspada. Di sini ada yang mau pinjam duit, datang untuk pinjam duit, atau datang apa ya kalau dibilang kamu menagih tapi dia belum, alasan macam-macam untuk menunda pembayaran. Nah ini hati-hati, kalau kamu sudah tahu orang ini nggak bisa dipercaya, jangan kasih gitu. Terkadang kamu yang membuat dirimu susah sendiri. Ya, ini kategori orang jahat. Kenapa? Hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita sudah bantu tapi malah mempersulit. Nah ini, jadi hati-hati dengan orang-orang seperti gini. Siapapun dia, kalau kamu merasa bahwa dia patut dibantu, bantulah. Tetapi kalau kamu tahu bahwa saya kayaknya kurang percaya sama orang ini, ya jangan. Nanti kamu yang akhirnya dipersulit dan akhirnya kamu yang susah atas dirimu gitu. Dimana kamu tidak tegas pada dirimu dan dirinya. Oke, berikutnya di sini ada yang berbuat salah ya, datang kepadamu kayak seolah-olah oke, saya baik-baik saja gitu. Ya, tanpa ada kata maaf. Dia datang kayak macam oke, saya datang, hai. Ya. Ini orang-orang seperti begini, orang-orang yang manipulatif, yang mana susah untuk meminta maaf, apalagi introspeksi, baru kamu mau datang dekat-dekat dia atau dia datang menghampirimu lagi. Ya, aduh, maaf ya, agak berisik ya, anak saya lagi nangis ya karena dia bertengkar dengan sahabatnya ya, dan hujan ya.
Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas dengan baik ya oleh kalian, dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada orang yang ingin datang yang ya tidak tahu diri gitu, tidak mau introspeksi, tidak mau minta maaf, seolah-olah oke, kita berteman seperti biasa lagi gitu. Ya, ataupun mungkin dalam hubungan ya dia datang, dia tahu salah tapi dia seolah-olah ya ini rumah saya gitu. Ya ini dalam tanda kutip ya, itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Ada yang tanya, Kak Ica, tapi dia pasangan saya. Ya itu terserah. Saya kan cuma tahu, saya cuma kasih tahu bahwa ini loh kisi-kisi bahwa dia orang jahat. Oh ini loh kisi-kisi ini dia orang baik. Selebihnya kembali ke kamu, sikap kamu yang menentu nasibmu. Ya. Terkadang kita tahu bahwa ini orang jahat tapi masih di situ. Berarti ya kamu yang mengizinkan dirimu tersakiti oleh dirinya. Karena saya hanya perantara semesta, memberitahu semua yang kamu alami, lakukan itu semua kembali ke keputusan kamu. Ya. Agak berat Kak Ica, ya itu semua kembali ke keputusan kamu, bukan saya gitu. Ibaratkan guru kan, guru sudah mengajar nih, tapi ya kembali ke anak muridnya. Ya, karena yang sukses dan tidak sukses adalah pribadi masing-masing. Semua dikasih belajar kok sama ya. Tetapi terkadang kita itu takut, banyak ketakutan sehingga ya tidak bisa keluar dari zona nyaman yang dianggap nyaman padahal sebenarnya nggak itu toksik gitu. Makanya banyak orang yang lebih banyak orang miskin dibandingkan orang kaya karena orang berani itu sedikit. Nah ini ya, tapi ini kembali kepada pribadi kamu ya. Karena saya lihat di sini banyak pasangan yang tertekan karena pasangannya. Gitu. Tapi saya bukan bilang cerai ataupun berpisah ataupun apapun, itu pribadi masing-masing. Bukan ranah saya, ya. Oke, jadi seperti itu. Ada yang tidak mau minta maaf, ada yang manipulatif, ya, yang ya artinya mau datang lagi membuat masalah gitu, ya. Pada saat dia tidak ada masalah, dia datang. Pada saat tidak datang, sudah reda, dia akan bikin masalah lagi. Dan ini terjadi, ya. Contohnya dia nggak ada duit, dia ada duit dia akan pergi gitu. Pas tidak ada duit ya dia datang gitu. Untuk apa? Dilayani, minta makan, minta untuk tidur, berteduh ya. Tetapi kalau ada duitnya ya dia pergi ke tempat lain ya. Mungkin sewa hotel, pergi dengan sahabatnya, ya pokoknya happy-happy aja gitu. Lupa dengan orang yang di rumah. Nah ini ada ya. Jadi dia akan datang lagi seperti gitu ritmenya. Ya berarti itu kategori orang jahat. Dimana tidak mempunyai perasaan, hanya susahnya aja baru dia datang ingat kita gitu kan. Nah ini hati-hati. Oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya juga dimana orang yang jahat, kategori orang jahat ini adalah ini mungkin ya akan terjadi di bulan Oktober ini, ataupun mungkin sudah terjadi ya, kamu bisa menyesuaikan. Akan datang orang yang akan menyinggung perasaanmu secara halus ya, secara halus. Contohnya ya, dibilang kamu sudah punya anak berapa gitu. Padahal dia udah tahu bahwa ini orang ini belum punya anak gitu. Tapi ditanya, terus oh maaf saya belum punya anak. Langsung dia pura-pura macam oh maaf ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun malah sebenarnya mendownkan dia gitu. Ih kamu pergi pijit di sini, kamu pergi ini, kamu pergi ke sana ya. Tapi itu membuat dia kayak macam lebih frustasi. Ya, jadi mungkin ataupun mungkin membicarakan kekurangan kamu. Ya. Ada masalah dengan rumah tanggamu, mereka seolah-olah mau prihatin padahal sebenarnya mau cari info. Itu kenapa gitu. Supaya apa? Jadi ada bahan pembicaraan, bahan gosip. Nah ini sini ada tukang gosip juga ya, itu termasuk kategori orang jahat juga. Orang menceritakan orang lain dengan alibi ya. Kita pembelajaran untuk kita juga gitu, bukan kita cerita-cerita orang lain ya, ini kita ambil positifnya saja gitu ya, kita nggak cerita-cerita kok ya. Nah ini jadi ada beberapa yang mungkin terkoneksi dengan kamu dan akhirnya kamu jadi toksik buat mereka juga, ataupun mungkin kamu menjadi toksik buat dirimu sendiri. Kenapa? Karena energi itu tertular. Terkadang kamu tidak mau cerita orang, tetapi karena terkoneksi dengan orang yang toksik akhirnya timbullah cerita-cerita ya. Ataupun mungkin kondisinya juga akhirnya kamu sakit hati karena kamu mendengar bahwa si A bercerita bahwa si B cerita kamu yang jelek dan akhirnya kamu bertengkar sama si B. Nah ini hati-hati juga
ya. Koneksi dengan orang toksik atau orang tukang gosip itu adalah salah satu circle yang akan membahayakanmu, yang mana kamu terkoneksi dengan orang jahat. Itu kategori orang jahat. Jahat ini bukan hanya membunuh ya, tetapi jahat ini melukai hati, perasaan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini ya, secara mental. Dia menyerangmu secara mental. Ya. Dan di sini terakhir ya, dirinya yang suka membulimu ya, membuli. Dan akhirnya kamu juga menjadi toksik buat dirimu dan orang lain, di mana kamu akhirnya membulinya juga. Nah, ini. Jadi kamu sudah berbuat jahat juga kepada orang lain. Seolah-olah membuli itu baik. Ngejek-ngejek itu baik. Ngejek-ngejek itu bercanda. Ya, dengan kata guyon, maaf ya, guyon. Nggak boleh gitu ya. Itu sama saja sudah jahat. Menyinggung perasaan orang, mencela, tidak melihat bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, malah mencela, mencari bahan untuk bahan tertawa ya. Akhirnya kamu juga membalas, membuli dia, dan akhirnya ya itu sama, kamu menjadi jahat untuk orang lain. Dan pada saat kamu sudah kalau macam contohnya kamu sudah oke, saya biasa-biasa aja, akhirnya berketerusan, berkepanjangan ya, teman-temanmu tidak menghormati. Karena apa? Dia merasa bahwa kamu pantas dibegitukan. Dia biasa kok, dia nggak terlalu baper kok. Jadi kalau kita mau membuli dia juga nggak apa-apa. Karena sudah jadi kebiasaan. Dan akhirnya apa yang dibuli kamu ya, artinya kamu dibuli orang itu akhirnya menjadi trauma dan luka batin. Contohnya, kamu makanya perawatan gitu. Makanya perawatan tuh, lihat tuh burikan ya, walaupun mungkin tertawa ya, bercanda ya. Tetapi langsung kamu, iya saya begini, akhirnya kamu jadi nggak pede ya. Ini tekanan secara mental juga. Makanya jangan terkoneksi dengan orang-orang yang suka membuli seolah-olah dirinya yang paling sempurna ya. Kalau kamu sudah tahu ini orang jahat ya, kamu harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu sendiri gitu ya. Oke, jadi itu yang saya lihat di bulan Oktober ya. Akan terjadi, di mana ada yang mau pinjam duit, ada yang datang tanpa minta maaf ya, seolah-olah hai gitu ya, tanpa melihat dari sisi sakitmu dulu ya. Pada saat kamu sudah senang-senang dia datang, susahnya dia pergi gitu kan. Terus juga orang yang playing victim, tukang fitnah, orang yang ingkar janji, pembohong nih ya. Dan orang yang tukang gosip dan suka membuli. Nah, ini hati-hati, jangan sampai ada ini terjadi pada dirimu atau kamu terkoneksi dengan mereka. Karena kebanyakan saya merasakan di sini energinya kamu terkoneksi dengan mereka. Jadi akhirnya kamu ya, jadi seperti gitu. Maaf agak berisik ya. Oke, semoga resonate untuk kalian. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya. Dimana kita lihat dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan J, E, D, K, M, A, P, I, T, C, F, W, O, S, dan ada huruf H. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf J, E, D, K, M, A, P, I, T, C, F, W, O, S, dan H ya. Oke, semoga resonate ya. Kalaupun tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Oke, kita ke zodiak. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Aries, bintang Cancer, ada Gemini, Scorpio, Pisces, ada Sagittarius, ada bintang Libra, Aquarius, dan bintang Virgo. Jadi untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Aries, Cancer, Gemini, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Libra, Aquarius, dan Virgo.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.